Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika di Madinah sangat panas. Begitu panasnya, hampir tidak ada orang yang keluar dari rumahnya. Mereka semua dalam rumah bernaung, berlindung dari terik panasnya matahari. Dalam keadaan panas itu, tiba-tiba keluar rumah seorang manusia, berlari-lari kecil karena takut disengat matahari. Itu kalau Madinah, kalau panas, panas sekali. Maka berlari-lari kecillah ini seorang manusia dari rumahnya menuju ke masjid. Sampai di masjid, beliau berzikir. Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Selang beberapa saat, keluar rumah juga dari rumahnya seorang manusia, berlari-lari kecil, juga takut kena singatan matahari. Dari rumah menuju ke masjid. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Lalu sampai di masjid, Umar mendapati Abu Bakar dan bertanya Umar, Abu Bakar, siang-siang begini tidak biasanya kau di masjid, ada apa gerangan? Abu Bakar menjawab, saya panas di rumah dan lapar. Daripada saya panas lapar, mending saya datang di masjid. Lapar, panas, dapat pahala. Lalu Abu Bakar balik bertanya, kamu baru juga saya dapat kau di masjid ini, ada apa? Dia bilang, Umar, sama dong. Saya juga panas, lapar, maka saya datang ke sini. Dua orang ini melanjutkan zikirnya. Selang beberapa saat, keluar rumah seorang manusia, tidak lari, jalannya santai saja, tidak takut sengatan matahari. Kenapa? Kemana kaki beliau, di situ dilindungi oleh awan. Beliau ke kanan, awan ke kanan. Beliau ke kiri, awan bergeser ke kiri. Tak lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke masjid, mendapati dua sahabat Abu Bakar sama Umar. Nabi lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya orang Islam, standar, lengkap, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi ganti-ganti. Selamat siang. Toleransi bukan, itu tidak jelas agamamu. Kau ketemu orang Kristen, selamat siang. Ketemu orang Buddha, lain lagi. Ketemu orang Hindu, lain lagi. Ketemu sama Islam, lain lagi. Ini namanya tidak komitmen, bos. Ya orang Islam biarlah dia assalamualaikum, orang Kristen biarlah selamat siang. Janganlah kita orang Islam ikut-ikut dengan selamat siang, orang Kristen ikut-ikut assalamualaikum. Ini tidak jelas namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ini jawaban orang Islam. Mohon maaf, jangan lagi nanti ada yang saya dianggap menghina agama orang lain. Tidak. Ini untuk dalam masjid. Kau salah, kenapa kau dengar? Makanya jangan nguping. Kalau mau sekalian tahu semua, kau masuk Islam, ya aman. Ya. Nah, itu salam orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi ganti-ganti. Ini mahasiswa saya turun dari mobil langsung dia teriak, Ustadz, assalamualaikum. Apalagi itu assalamualaikum anak muda. Assalamualaikum. Waduh, dia kayak SMS. Ada lagi yang lebih parah, dia bilang aswabar. Apa itu aswabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan maku rubah-rubah itu salam, ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, satu kali Nabi lagi duduk begini, lalu ada datang sahabat, assalamualaikum ya Rasul. Nabi jawab, 10 pahalanya. Karena dia cuma bilang assalamualaikum. Selang beberapa saat masuk lagi yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi jawab, 20 pahalanya. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jelaskan 30 keutamaan baginya. Artinya Pak, kalau Bapak tidak bisa memperbanyak Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak tahajud, tidak bisa memperbanyak pahala dengan tadarrus, maka perbanyak pahalamu dengan menyempurnakan salam. Jangan terlalu malas.
Waalaikumsalam. Coba lihat bapak-bapak sama kalau terima telepon, tidak ada yang sempurna itu. Salam. Ya, kenapa? Kita masih mau bicara, ya sudah tutup. Saya sering dikasih begitu. Kalau ditelepon sama jamaah, baik betul pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kami dari panitia Masjid Al-Falah, ini rencana ada acara tanggal 19. Tanggal 19 berapa Pak? Oktober. Oh mohon maaf saya sudah. Oh kalau begitu salam. Sekalinya kita jawab ada acara langsung dia tutup ndak waktunya. Ya, sempurnakan salam. Alangkah bahagianya suami datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adindaku Sri Kandiku. Dijawab oleh istrinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya kakandaku. Jangan lagi tanya, kamu dari mana? Jangan tanya itu. Yang kau tanya adalah, Bapak butuh apa? Itu istri yang baik. Ini kita datang langsung diperiksa HP. Bagaimana tidak suamimu kena serangan jantung? Sudah. Nabi bertanya kepada sahabatnya, saudaraku siang-siang begini tidak biasanya kok di masjid. Sudah sholat duhur, belum jagi asar. Ada apa? Sahabat Umar menjawab, ya Rasulullah kami lapar dan panas, maka kami datang ke sini. Lalu Umar bertanya, Anda juga ya Rasul, kok ada siang-siang di sini? Nabi menjawab, sama dong. Saya juga lapar kak, panas kak juga, maka saya datang di sini. Oh begitu. Mereka melanjutkan zikir. Belum selesai mereka berzikir, tiba-tiba Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ini penduduk Mekah yang paling kaya, hebatnya kaya pemurah. Yang banyak kita kaya pelit. Sudah pelit serakah. Hancur kita Pak. Ini kan yang banyak di Indonesia. Pelit serakah. Orang di Makassar bilang seke. Kikirigala paku jambatan. Itu aslinya pelit itu. Ini Abu Ayyub Al-Ansari kaya dermawan. Lalu berkata Nabi, ayolah kita ke rumahnya Abu Ayyub. Sampai di rumah Abu Ayyub, Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Selang beberapa saat kedengaran suara perempuan menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngintip, wih subhanallah ya Rasulullah, masuk, ini berkah buat kami ya Rasulullah, masuk. Begini mestinya orang Islam didatangi alim ulama senang. Kita biasanya didatangi ulama bengkok muka kita Pak. Apalagi kalau dia bawa map. Les pasti. Bapak ketawa karena Bapak yang ngalami kan. Ini kadangkala kita Pak lebih hormati gubernur, wali kota daripada ulama. Bapak saya tanya, Bapak tahu hukum haram halal dari kepala dinas? Bapak tahu hukum halal haram dari gubernur? Bukan, dari ulama. Apa gubernur? Paling lama 5 tahun. Tambah lagi 10 tahun. Sudah itu biar kau 11 kali gubernur. Wali kota Pak gubernur 10 kali sama presiden 10 tahun keluar. Gubernur yang datang ke rumah, Masya Allah, kalau perlu minjam duit potong sapi. Korden diganti semua, dicium tangannya. Padahal baru 5 menit yang lalu tanda tangan korupsi. Kau cium tangannya. Sekalinya ulama tidak dihormati. Mau lihat penghormatan kita sama ulama Pak? Coba lihat kalau Pak. Kadangkala kita lebih hormati artis daripada ustadz. Kalau Bapak ngundang artis, itu 1 bulan sebelumnya sudah block time. Sebelum datang itu artis ada namanya uang block time 5 juta minimal transfer. Minta pesawat bisnis kelas. 3 orang minimal yang datang, tukang riasnya, artisnya, manajernya. Datang minta mobil yang mewah, minimal Alphard misalnya. Dikawal tentara sama polisi. Datang ke kampung hanya bawa alamat palsu. Joget kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga dikasih pegang Pak, dikasih lihat saja Pak. Pulang kasih 100 juta. Sampai di Jakarta itu artis 100 juta dia pakai narkoba, dia pakai ganja, dia pakai dugem, uangnya 100 juta habis dipakai dosa. Itu begitu cara kita menghormati artis. Giliran kita butuhkan penghafal Quran, apa kita jemput? Tidak, go grab.
gosen. Yang ketawa, saya serius ini. 2 jam itu Ustadz berdakwah. Barasanjilah dia baca, salawatlah, didoakanlah kita. Sampai basah semua ketiknya karena kepanasan. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu mau pulang, bapak kasih berapa? 50.000. Dikocok-kocok lagi. Tapi Ustaz, apa kok kocok? Ini bukan uang korupsi. Meskipun sedikit, kasih amplop. Muliakan itu ulama. Tidak usah kau muliakan dasat latifnya. Tidak usah kau muliakan manusianya. Tapi muliakan ilmu yang disebarkan kepada kalian. Yang saya akan sampaikan ini kita baca berapa kitab. Anggaplah bapak bisa beli kitab. Belum tentu bapak punya waktu untuk membacanya. Bapak punya waktu untuk membacanya. Belum tentu bapak paham apa yang bapak baca. Datang ulama, dia rangkum semua ilmu yang kitab yang dia sudah baca. Dia ceramahkan dalam 1 jam. Ketawa-ketawa pula. Kita enak memahaminya. Pulang seadanya. Bagaimana ilmu yang mau berkah? Kalau kita mau ketemu pejabat pakai baju baru. Nah, ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansari senang betul. Ya Rasulullah, masuk ya Rasul. Kata Nabi, mana suamimu? Oh, baru saja ke pasar ya Rasul. Sebentar lagi akan datang. Masuk dulu ya Rasul. Dengar, ibu-ibu. Bu, ibu. Dengar jawabannya istrinya Abu Ayyub Al-Ansari. Haram, kata Nabi, kata istrinya Abu Ayyub, sini. Kata Nabi, mana suamimu? Tidak ada. Kata Nabi, haram hukumnya kami masuk ke rumahmu tanpa izin dari suamimu. Ini yang banyak dilanggar sekarang perempuan. Pergi suaminya keluyuran. Pergi suaminya langsung di WhatsApp teman SMA-nya. Sudah pergi suamiku, cepat kau datang. Ayo. Haram hukumnya. Bagaimana kalau sepupu Ustaz? Haram. Kecuali suami berkata, ibu WhatsApp suaminya, Bang, ada nih sepupumu dari Sulawesi. Gimana? Kasih masuk atau tidak? Kalau suami berkata jangan, suruh tunggu saya baru masuk. Tidak boleh kasih masuk. Sepupu 1 kali tidak boleh. Apalagi sepupu lain kali. Tidak boleh tanpa izin suami. Nah sudah, ringkas kisah, datang Abu Ayyub. Begitu Abu Ayyub melihat Nabi dan Abu Bakar, gembira betul Abu Ayyub. Ya Rasulullah, berkah, kami didatangi manusia pilihan. Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Abu Bakar berkata, kami lapar bos. Kamu kan orang kaya, maka kami datang, pasti enak makan di sini. Gembira Abu Ayyub. Ya Rasulullah, tunggu sebentar. Abu Ayyub datang ke kebunnya. Dia ambil pohon kurma, Pak. Dia ambil dengan pohon-pohonnya. Dia bawa dengan pohonnya. Nabi berkata, Abu Ayyub, kita cuma mau buahnya. Kenapa kau bawa pohonnya? Ya Rasulullah, kalau saya cuma bawa buahnya, saya tidak tahu mana yang Anda suka. Kalau saya bawa dengan pohon-pohonnya, ada semua di sini. Mau yang mengkal, mau yang tua, mau yang setengah matang, ada semua. Silahkan Anda nikmati. Masya Allah. Tidak cukup sampai di situ. Abu Ayyub mengambil kambingnya yang paling bagus, lalu disembelih. Yang paling bagus. Biasanya kita bersedekah, Pak, yang paling jelek. Nak, apa mak? Itu ada kue di kulkas, kau bawakan itu Pak Ustadz daripada basi. Nanti mau basi baru diingat Pak Ustadz. Ini Abu Ayyub, dia ambil kambing yang paling baik, dia sembelih. Lalu dihidangkan kepada Nabi. Nabi pun mengkonsumsinya. Begitu Nabi memakannya, tiba-tiba Nabi mengambil, berkata kepada Abu Ayyub, Abu Ayyub, pinjam dulu piringmu. Kenapa? Tolong kau bawakan anakku Fatimah. Sudah lama kasihan tidak makan enak seperti ini. Bawakan anakku ke rumahnya. Masya Allah. Kira-kira masih ada suami seperti ini? Makan enak, ingat anak dan istri di rumah. Hai. Yang banyak Pak. Makan enak di warung, pulang di rumah pura-pura lapar. Masya Allah. Dibawa. Lalu Nabi mengkonsumsi. Dimakannya lah daging itu, kurma, lalu roti. Selang beberapa saat Nabi mengambil seluruh sampel makanan, lalu diangkat tangannya. Kira-kira seperti inilah. Daging, kurma, roti.
Lalu Nabi berkata, saudara-saudara sekalian, ketahuilah, tadi kita keluar rumah dalam perut kosong. Tadi kita keluar rumah dalam keadaan lapar. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita sudah kenyang. Lalu Nabi mengucapkan sampai 3 kali, ketahuilah saudara-saudara sekalian, ketahuilah saudara-saudara sekalian, ketahuilah saudara-saudara sekalian, tidak setetes pun, tidak sesuap pun yang masuk ke dalam perutmu, lewat di tenggorokanmu, yang lepas dari tanggung jawabmu di akhirat kelak. Semua yang masuk di mulutmu ini kau akan pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Lalu Nabi mengucapkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Apa hikmah dari kisah ini? 1, ternyata dalam rumah tangga tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Rasulullah, kekasih Allah, yang Allah jelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Nabi kalau berdoa pasti dikasih. Kekasih Allah, manusia paling mulia, tidak ada dosanya, ibadahnya luar biasa. Apa tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Dari informasi kisah tadi, Nabi pun dalam struktur ekonomi keuangan rumah tangga, beliau pun lapar di rumahnya. Apalagi kita, berarti tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya. Nih saya lihat ini semua muka-muka penuh masalah semua ini. Ayo, coba, semua orang punya masalah, tidak ada orang tidak punya masalah dalam rumah tangga. Contoh kecil, Bapak, kalau istri cantik, Bapak kira kalau istri cantik bukan masalah? Wah, digoda orang, Pak. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja Bu di pesta, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung istrinya dia bilang, mana kau Pak? Saya sudah sampai. Dia bilang, enggak jadi saya ke situ main ceret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Tidak ada istri juga masalah, kesepian. Berarti bagus kalau banyak istri. Oh, lebih masalah lagi. Di teleponnya kau kawanmu dari kantor, ini ada istrimu, istri pertama sama istri kedua, tarik rambut terima gaji. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Dulu sebelum pilcaleg, banyak orang punya masalah. Apa masalahnya? Mau terpilih, sudah penetapan, selesai masalahnya, bayar utang Pak, utang baleho, baju kaos. Nah itu dia bayar, ya harus dia bayar. Selesai dia bayar, selesai masalahnya, selesai dilantik, muncul masalah paling besar yang harus dia tanggung dunia akhirat. Apa? Melaksanakan janji-janji kampanyemu. Nih adik-adik nih yang baju-baju pegawai, apa masalahmu dulu waktu kuliah? Mau sarjana? Sudah sarjana selesai masalahmu? Enggak. Mau kerja? Sudah kerja pegawai, sudah selesai masalahmu? Enggak. Mau jadi kepala bagian? Sudah jadi kepala bagian selesai masalahmu? Belum. Mau jadi kepala dinas? Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi sekda? Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati? Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Belum. Mau 2 periode? Tidak ada orang tidak ada masalah Pak. Semua orang punya masalah. Dulu adik-adik, masalah kita sebelum menikah, apa masalah kita? Jatuh cinta sama cewek. Kita mau sekali sama dia, dia pun mau sama kita, tapi mau muntah lihat kita. Iya kan? Ada semua masalah. Sudah diterima, dia senang sama kita. Apa selesai masalah? Tidak. Melamar. Masalahnya apa? Terima atau tidak? Sudah diterima lamaran, selesai masalahnya. Kalau dia perempuan Bugis, uang panai yang dibawa itu sampai ratusan juta. Ada yang baru-baru sampai 2 miliar. Coba. Selesai, anggaplah dia bayar itu uang panainya. Selesai masalahnya? Tidak. Bayar hutang pengantin. Ngambil kredit di bank. Bayar itu. Selesai itu, apa selesai masalahnya? Masalah muncul. Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Belum. Mau punya anak.
Sudah punya anak, selesai masalahnya. Tidak, mau anak laki-laki satu perempuan, satu laki-laki, 2 pasang. Sudah itu, apa? Masalah muncul apa? Masalahnya muncul apa? Langsung jelek lagi dilihat istrinya. Semua orang punya masalah, Pak. Dalam pekerjaan pasti ada masalah. Dalam rumah tangga pasti ada masalah. Yang jadi masalah bukan masalah itu. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Orang tahu juga Pegadaian di sini. Saya kira cuma di Makassar orang tahu Pegadaian. Semua orang punya masalah. Belajar dari kisah tadi, Rasulullah dan sahabat begitu ada masalahnya, takarruf ilallah, dekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dia langkahkan kaki beliau ke masjid. Berarti jika ada masalahmu, yuk datang ke masjid, ngadu kepada Allah. Cuma kalau kita ada masalah, tidak ngadu kepada Allah, ngadunya kemana? Ke medsos. Bertengkar istrinya, update status. Tidak kusangka kau begini. Dia balas istrinya di Facebooknya, aku pun tidak menyangka kau laki-laki bejat begitu. Akhirnya apa? 1000 teman Facebooknya, 1000 yang tahu masalah rumah tangganya. Adakah rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Tolong tunjukkan saya kalau ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Jangankan bapak yang PNS, apalagi yang pegawai honor. Hah? Itu kan? Pegawai negeri, saya juga heran sebenarnya kalau ada orang bangga sekali jadi pegawai negeri. Nyogok ratusan juta sampai untuk jadi pegawai negeri. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Coba periksa semua itu SK-nya masuk di bank. Kursus sampai sekarang tidak keluar-keluar. Kata teman saya pegawai negeri itu tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20 makannya apa? Sari mie. Mulai kurun. 21 sampai 30 makannya apa? Saridon. Obat sakit kepala, cicilan belum lunas. Kenapa? Tahu Ustaz, karena saya begitu Pak. Pegawai negeri. Ya Pak. Ibu bapak saudara-saudara kalian, tidak ada orang tidak punya masalah. Maka begitu ada masalah, tidak ada pilihan kita, datang ngadu kepada Allah. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak cukup hanya di rumah, bapak datang berjamaah di masjid. Alhamdulillah di sini saya dengar ini Pak, Pekanbaru ini ramai jamaah. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Ya Pak. Yang menyebabkan orang sebenarnya orang malas jamaah itu Pak, panitia masjid juga kadang kala. Kalau masjid begini kan alhamdulillah nyaman Pak, ber-AC. Cuma kalau ber-AC begini kadang kala juga ada orang datang numpang tidur. Alhamdulillah Pak. Yang kadang kala membuat kita malas itu kalau masuk ke masjid, imamnya kadang kala balik-balik sunnah Nabi. Nabi menjelaskan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini jadi imam dia baca yang panjang-panjang. Coba kalau imam baca kul huwallah, anak-anak pun ikut. Kenapa? Dia hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 3 sampai 72, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ruku belum selesai, mau ikut tidak dihafal, terpaksa kita baca semua di depan masjid. Itu pun dibaca televisi Pak, naik kita mata. Ini penganiayaan ini sebenarnya Pak. Ini sebenarnya ini baiknya dia di samping. Karena kalau dia di depan pasti jamaah kreatif, dia baca semua Pak. Selesai dia baca semua pengumuman di televisi, Pak Imam belum selesai, dia baca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia. Sudah itu belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca. Manchester United, nomor itu semua dibaca Pak. Ya. Ayo, ada masalah, datanglah ke masjid. Ustadz yang ceramah sekarang Pak, salah satu saya bisa jadi mubalik karena saya rajin ke masjid. Ya, saya tidak pernah mondok Pak. Bukan tadi saya ditanya sama Ustadz, Ustadz berapa tahun di Mesir? Oh saya tidak pernah mondok. Saya ini pesantren kilat. Tidak pernah saya pesantren Pak. Tapi belajar agamanya di masjid aja. Dengar ceramah. Kalau saya datang dengar ceramah saya catat. Kenapa? Kemampuan otak kita ini Pak terbatas. Apalagi yang sudah muka-muka pensiun ini. Oh ibarat kaset kosong, kaset kusut lagu lama.
susah merekam Pak. Maka kadang kita bawa merekam. Dari situ saya pulang, saya baca kembali. Dengan seperti itu alhamdulillah saya bisa jadi ustadz. Ya. Datang ke masjid. Dan alhamdulillah tidak ada tuh orang di penjara karena rajin ke masjid. Saya heran, saya sering masuk ceramah Pak di penjara. Itu Bapak masuk penjara berlapis-lapis pintu. Sampai 3 lapis, 4 lapis pintu. Ada polisi, ada macam-macam. Polisinya dari Kemenkumham, 4 lapis Pak. Pintunya semua terali. Tapi penuh orang di dalam. Bersesak-sesakan. Masjid tidak ada satpamnya. Buka 24 jam, tidak dikunci, sepi di dalam Pak. Kadang-kala ada orang bilang susah masuk surga Ustaz. Saya bilang salah kok dek. Kadang-kadang ada orang bilang susah masuk surga. Salah kau. Yang susah itu masuk neraka. Kok bisa Ustaz? Coba lihat. Narkoba bayar atau gratis? Bayar. Selingkuh bayar. Apalagi kalau diperas Pak. Dia bilang ceweknya ini, kalau kau tidak belikan saya AC, saya share ini foto kita berdua. Hancur Pak. Sudah dibelikan AC, dia minta lagi motor. Habis duit kita. Bahayanya itu Pak. Narkoba bayar, judi bayar, mabuk bayar, dugem bayar, selingkuh bayar.